5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya Toto Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia. Dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam salah satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun bermaksud meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Anak-anak sekalian, dari cerita tersebut, sikap baik Udin yang perlu dipelajari adalah sikap dermawan. Ditunjukkan dengan sikap yang sukarela meminjamkan buku kepada Edo. Sedangkan sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Sikap Udin dan Edo perlu diteladani karena setiap sama teman kita harus saling tolong-menolong dan juga mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Anak-anak sekalian, berikut ini isi cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika si Kancil berencana lari ke daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari dari lumpur ke sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera berangsur ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai, ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3.
Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil berlompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana kau Siput?" Jawab Siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana kau Siput?" Kembali terdengar jawaban Siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kiat memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, dia jawab Siput yang berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan Siput dalam perlombaan tersebut. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun berlompat lari menghilang dari perkampungan Siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka telah bekerja keras, bergotong royong, terdapat membina persatuan dan kesatuan. Anak-anak sekalian, berdasarkan cerita pada gambar tersebut, dapat kita ambil kesimpulan, kancil memiliki sikap sombong dan pongah. Sikap yang dimiliki kancil tidak baik karena orang sombong akan sulit dihargai oleh orang lain. Anak-anak sekalian, cerita yang berjudul Kancil dan Raja Siput merupakan contoh cerita bergambar. Cerita bergambar atau disingkat cergam adalah perpaduan bergambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat cerita gambar. Pertama, tentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Tiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa dikembangkan. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Anak-anak sekalian, ada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang organ peredaran darah hewan. Berikut ini informasi mengenai organ peredaran darah pada hewan dan cara memeliharanya. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 4, subtematika, dan pembelajaran yang kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang akan Bapak berikan pada deskripsi video berikut ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.